Kemarahan supporter Persebaya telah menjadi isu nasional hari ini. Kemarahan para supporter juga menyasar ke para pemain dan pelatih. Terlihat seorang Aji Santoso pun tampak panik dan berlari menghindari amukan dan kemarahan para bonek saat itu. Lantas yang menjadi pertanyaan, seburuk apakah permainan Persebaya di musim ini hingga para supporter begitu marah sedemikian rupa? Dalam laga melawan Rans FC sore itu, tim yang notabene adalah tim promosi. Begitu banyak kita temui Persebaya melakukan salah passing, salah kontrol, salah komunikasi, mudah dilewati dan menyia-nyiakan peluang. Berhasil melewati Oke Johnson yang memoto dan itu dia. Ditanya mengenai hal itu, Aji Santoso mengaku bertanggung jawab atas kekalahan tersebut. Namun sebagai pembelaan, Aji Santoso mengatakan jika Persebaya saat itu turun dengan komposisi darurat dan tidak ada leader di sana. Dan itulah sebenarnya yang disesali oleh para supporter, karena setiap tim sudah diberikan jatah waktu, yaitu jendela transfer untuk mencari pemain yang sesuai dengan keinginan pelatih dan sesuai kebutuhan tim. Tak elok rasanya jika menggunakan alasan minim stok pemain yang ada, karena sedari awal memang tim pelatih sudah diberikan kesempatan untuk memilih pemain mana saja yang mereka butuhkan. Namun yang jadi pertanyaan, apakah pemain yang diinginkan Aji Santoso bisa disediakan oleh manajemen? Sedangkan untuk pemain yang ada saja Persebaya tidak mampu untuk mempertahankan. Hingga akhirnya supporter harus gigit jari karena lebih dari 50% idola mereka musim lalu berbondong-bondong keluar dari Persebaya karena gaji yang tak sesuai harapan. Kompetisi di Liga 1 sudah tak bisa diremehkan lagi. Liga ini mulai keras, mulai dari pemain kelas dunia, bahkan pelatih-pelatih top Eropa pun ada, macam Luis Milla dan Thomas Doll yang pengalaman Eropanya sudah bukan kelas teri lagi. Namun Persebaya sepertinya tak concern dengan keluhan para supporter tersebut dan menuding hematnya Persebaya di bursa transfer kali ini adalah langkah untuk Persebaya menjadi IPO. Namun realitanya ini adalah sepak bola modern, tak cukup hanya mengandalkan pelatih hebat saja. Seorang Pep Guardiola sekalipun tampaknya akan kebingungan bagaimana untuk menang jika diberikan pemain yang tak sesuai dengan standarnya. Begitu juga dengan Aji Santoso. Memang ketika Aji Santoso berhasil mengorbitkan pemain bintang, maka Persebaya akan mendapat pujian dari publik karena mampu dan berani memberi kepercayaan kepada para pemain muda. Namun yang ditakuti para supporter ialah bagaimana jika pemain muda ini tak memiliki bakat yang sama seperti para pendahulunya, macam Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Koko Ari, yang mana pemain-pemain ini adalah pemain yang punya bakat spesial dan sudah siap bersaing di liga kompetitif. Tetapi yang terjadi hari ini, ketakutan para supporter akhirnya menjadi kenyataan. Persebayalah yang menjadi korban atas aksi nekat manajemen dan Aji Santoso tersebut. Tidak terdegradasi saja sudah untung, celoteh para supporter usai melihat strategi Persebaya di jendela transfer yang dinilai sangat ceroboh. Di saat tim lain sudah berbenah, yaitu untuk menambal pemain pelapis saja mereka sudah berani jor-joran. Sedangkan Persebaya untuk pemain inti justru nekat memberikan kepada pemain yang belum sama sekali punya track record baik di sepak bola Indonesia. Wajar saja target 3 besar yang diberikan oleh manajemen ke Aji Santoso dinilai adalah sebuah target yang menyalahi prinsip. Ada harga, ada rupa. Di saat tim lain hat-trick kemenangan, Persebaya justru hat-trick kekalahan. Bukannya supporter tak mau menerima kekalahan, hanya saja tak mau membiarkan Persebaya terlena dalam keterpurukan. Inginnya supporter sederhana saja, bermainlah seperti pahlawan yang haus akan kemenangan, bukan bermain seperti aktor layar lebar yang haus akan penggemar. Jikalau harus kalah tapi terpancar semangat juang tak kenal lelah, yaitu ada kemauan untuk menolak menyerah. Walaupun tak menang, supporter akan berdiri dan memberikan standing applause untuk perjuangan para pemain. Namun yang terlihat hari ini hanya seperti tim yang kebingungan, tim yang tak punya jati diri, yang selalu salah passing, bagai tak punya chemistry, padahal latihan tiap hari. Itulah yang membuat supporter menjadi murka. Namun di balik itu semua, sangat disayangkan jika supporter saat itu sempat terlihat meneror hingga timbul kepanikan dari para pemain, pelatih, serta official team.
Apalagi Persebaya akan menjadi salah satu tim yang akan dihadapi Borussia Dortmund nanti. Tentunya ini akan menjadi sebuah masalah serius, mulai dari sanksi PSSI atau bahkan berujung sanksi berat dari FIFA. Apakah Persebaya mampu bangkit dari keterpurukan? Biarkan waktu yang menjawabnya.